Oke, kembali lagi di Altan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan kita ada sebuah head Satria FU ya. Nah ini jadi kebetulan kita mau sharing ke kalian tentang gimana sih cara penyetelan jarak renggang klep ataupun SIM klep di Satria FU ya guys ya. Nah seandainya ada kalian yang bertanya, Bang, untuk ukuran standarnya ataupun ketebalan SIM-nya itu berapa sih untuk ukuran standar? Nah kalau untuk ketebalan SIM itu nggak bisa jadi patokan ya guys ya, karena kondisi dari masing-masing head di motor itu berbeda-beda ya. Mengingat sekarang coba kita balik. Nah di bagian seating klepnya ini itu kan berbeda-beda. Seandainya ini kalau sudah kita sekir kan otomatis dia lebih mendem lagi. Nah itu membuat celah gapnya, gap SIM-nya itu kan jadi lebih rapat ya. Misalnya standarnya kita pakai patokan ukuran 0,15 ya untuk klep in. Nah sedangkan setelah disekir itu menjadi misal 0,10. Nah itu kan harus kita setting lagi guys ya. Nah makanya kondisi dari masing-masing ini kan berbeda-beda. Jadi nggak bisa mematokkan ketebalan SIM standarnya itu berapa Bang, nggak bisa ya. Yang harusnya yang ditanyakan jarak, nah jarak renggangnya itu berapa Bang. Nah itu bisa dijawab ya guys ya. Dan untuk jarak renggang yang kita pakai, kita biasa memakai untuk ukuran klep in itu 0,15 ya guys ya, 0,15. Dan untuk klep X kita memakai ukuran 0,25. aduh sini hujan, turun hujan sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi dalam kondisi hujan ya guys ya. Mudah-mudahan suaranya jelas ataupun terdengar. Oke, jadi ini kita ulangi lagi, kita mau menyetel jarak renggang klep. Kebetulan ini sudah kita ukur, nanti kita ukur lagi guys ya. Setelah kita ukur ternyata klep ini untuk renggangannya terlalu rapat ya, karena kan habis kita sekir ulang. Dan di video kali ini makanya yang akan kita bahas gimana sih cara untuk menyeting ulang jarak renggangnya jika jarak renggangnya itu kerapatan ya guys ya, bukan yang terlalu renggang. Dan kita nggak melakukan penggantian SIM karena berhubung di area kita ini sangat sulit untuk mencari SIM-nya. Nah ini mau kita gerus saja ataupun kita akalin, kita amplas ya, gimana caranya supaya bisa mendapatkan kerenggangan yang sesuai dengan standarnya ataupun idealnya ya. Untuk kerenggangannya kita biasa menggunakan 0,15 untuk in dan 0,25 untuk yang klep X ya guys ya. Sebelumnya kalian ketika sudah menyekir klepnya, klep sudah rapi lah, udah disekir segala macam, sudah rapat, lalu kalian tempatkan noken asing ya ataupun cam ini di posisinya masing-masing ya untuk X dan innya. Kemudian kalian pasang untuk klemnya, jangan nggak dipasang guys ya, karena ya mekanik itu beda-beda sih. Kebetulan saya kalau untuk menyeting SIM ini klemnya ini ataupun apa ya ini namanya ya, itu harus kita pasang. Karena kalau kita hanya tekan itu ketika kita melakukan pengukuran itu biasanya tanpa kita sadari nokennya itu nanti sedikit terangkat ya, dan itu membuat ukurannya nggak akurat ya, meskipun ada toleransi nggak akurat banget ya, karena kan rantai keteng belum kepasang, belum lagi apa namanya jeda dari camnya ini. Cam ini kan pasti ada selah ya guys ya, nggak mungkin rapat banget. Selahnya mungkin sekitaran 0, berapa ya, mungkin antara 0,02 apa 0,03 gitulah pokoknya. Nah kalau kita gini kan memang sedikit agak kocak ya, kalau rapat banget kan ini nggak bisa berputar ya guys ya, karena di sini kan nggak ada seperti kalau di mobil itu metal ya, ini kan hanya aluminium semua gitu ya. Oke, jadi ini kita langsung cari datanya dulu, data kerenggangan ketika sudah kita rakit seperti ini, berapa sih jarak renggangnya ya yang mau kita setting. Oke, ini kita siapkan coret-coretan ya guys ya. Jadi ini yang saya tulis baru klep in L dan R. L ini maksudnya sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalau kita hadapkan lubang intake-nya menghadap ke kita. Nah ini lubang manipul ya, berarti kan kiri sebelah sini, R-nya sebelah sini ataupun kanannya. Yang X, L di sini, R-nya di sini gitu ya guys ya. Nah ini kita posisikan lagi. Oke, sekarang kita gunakan puller dulu ya.
Nah untuk puller kita ada dua ya guys ya. Yang satu yang kita pakai ini Tekiro, tapi lebih seringnya kita menggunakan yang ini American Tool karena ini ukurannya lebih banyak ya, lebih banyak ya, ganjil genap lah kalau bisa dibilang gitu ya. Kalau Tekiro ini kan rata-rata genap semua ya, ada 0,05, cuman nggak selengkap yang American Tool. Oke, sekarang kita ukur dulu celahnya. Untuk celah kerenggangan clap in itu kita biasa mematok di angka 0,15 ya guys ya. Nah ini ya, yuk sekarang kita ukur. Ini dalam kondisi terkunci semua, baut-baut sudah kencang ya, kencangnya kencang wajar ya guys ya. Coba kita masukkan. Nah ini kalian mungkin yang nonton video ini yang masih belajar ya guys ya. Nah ini kita selipkannya di sini tuh ya, di antara apa namanya noken ini, bumbungan noken asnya di apa tapetnya ya. Baik, kita ulang 0,15 apakah sudah sesuai. Nah ini masuk ya, dan camnya coba kita putar, masih berputar, nggak serat. 0,15 masuk. Lalu coba kalau 0,20 masuk nggak sih? Nah nggak masuk ya. Berarti untuk kerenggangan yang di bagian sebelah kanan di clap in ataupun R ini sudah wajar ya. Ini dalam kondisi top ya guys ya. Untuk di bagian camnya ataupun noken asnya, untuk topnya seperti ini. Nah, ini kan ada garis nih, kelihatan nggak? Nah garisnya sejajar lurus ya. Begitupun yang X tuh, X gini tuh kan kelihatan tuh ada garisnya. Nah seperti ini ya. Oke, jadi untuk sebelah kanan, karena kita patokannya dari sini ya, dari manifold intake innya, yang sebelah kanan sebelah sini, berarti ini untuk kerenggangannya aman ya, berarti sudah benar. Untuk kerenggangan clap in sebelah kanan ini 0,15. Oke, jadi ini nggak kita cari ya yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut yang di sebelah kiri 0,15 nggak masuk ya guys ya. Tuh. Coba gunakan 0,10, 0,10 oh ini juga agak, coba aduh, kita posisikan top. Oh di 0,10 ya guys ya, tuh 0,10. Berarti ini sedikit lebih rapat ya di ukuran 0,10. Kita tulis dulu, nanti akan kita jelaskan 0,10. Oke, selanjutnya kita ukur yang bagian clap X ya. Clap X itu kita biasa patokin di angka 0,25 ya. Coba kita ukur dulu. Untuk sebelah kiri dulu, L ya, yang sebelah kiri 0,25 nggak masuk ya guys ya. Coba kita pindah ke 0,20. Aduh. Nah ini 0,20, coba kita masukin. Nah ini 0,20. Coba 0,15 seberapa sih? Apakah 15 atau 20? 15 atau 20. Coba kita feelingnya kita rasakan ya. 20 ini maksa nggak sih? Oh maksa ya guys ya. Berarti 0,15. Yang clap X yang L sebelah kiri itu 0,15. Coba kita ulang lagi ya. Rasa-rasanya nggak nyam. Coba 0,15 ini ya 0,15. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan di clap X nya, untuk standarnya kan 0,25 kita pakai. Coba kita iniin, masuk ya, masuk sepertinya sudah sesuai. Coba oke, lancar, berarti sudah apa namanya, sudah ideal ya, atau sesuai ukuran. Sebenarnya agak naik sini, coba 0,20 deh.
Jadi feeling kalian juga harus diperhatikan ya guys ya. Nah, ini coba kita rasain dulu. Oh 20 dia. Ini 0,20 lancar. Coba 0,25 tadi. Nah ini sedikit maksa ya. Tuh. Oke berarti 0,20 untuk X sebelah kanan 0,20. Standarnya X STD 0,25. Sebentar ya guys, STD in 0,15. Oke, akan kita jelaskan. Oke, selanjutnya camnya kita lepas dulu semua ya guys ya. Berikut noken asnya kita lepas, kita ambil untuk sim-simannya ya. Nah ini sudah kita bongkar ya guys ya. Lalu noken asnya kita lepas dulu. Tadi kan yang nggak kita setel nantinya hanya yang di bagian kanan ya, kanan klep in. Kalau kita lihat sudah sesuai ya ukurannya guys ya. Nah ini kan tadi setelah kita lakukan pengukuran untuk klep X klep in yang L itu tadi kan 0,10 ya, sedangkan standarnya 0,15. Berarti 0,15 dikurang 0,10 jarak renggang yang tadi kita ukur mendapatkan hasil 0,05. Berarti angka 0,05 ini angka yang akan kita gerus di sim-simannya nanti ya guys ya. Di sini nanti akan kita cabut. Kita contohkan dulu, ini kita cabut menggunakan magnet ya. Nah ini sim-simannya. Nah ini nanti akan kita gerus ataupun kita amplas sebanyak 0,05. Cara ngukurnya sebenarnya pengukuran yang akurat itu menggunakan mikrometer ya guys ya. Berhubung kita nggak punya adanya sigmat, jadi mungkin kita gunakan sigmat yang masih toleransi lah ya, nggak kasar kok dia. Nah ini untuk ketebalannya di angka 1,5 mili. Nah coba 1,4 ya. Oke 1,4 mili berarti nanti dikurang 0,05. Nah, jadi nanti kita dapatkan hasil yang sesuai dengan kerenggangan 0,15 ya guys ya. Nah ini mungkin yang akan kita peragakan yang klep X saja ya, yang jarak renggangnya agak sedikit jauh, yang mungkin yang mana ya. Nah 0,10 ini yang sebelah kiri, X sebelah kiri ya. Itu nanti akan kita tutorialkan gimana sih cara mengikisnya. Ini kita masukin dulu karena ini hanya sedikit ya guys ya, dikit banget ngamplasnya, karena harusnya untuk yang akurat harus menggunakan mikrometer ya. Kita nggak punya adanya sigmat, karena kan kalau mikrometer bisa mengukur yang kayak gini nih 0,05. Kalau di sigmat kan hanya 0,5 0,7 gitu ya. Kalau mikrometer bisa 0,05 itu bisa diukur oleh alat tersebut ya. Oke, jadi yang akan kita jelaskan tutorialkan yang sebelah kiri ya, klep X sebelah kiri. Jadi kita harus menggurus sebanyak 0,10 di sim-simannya, karena kerenggangannya tadi 0,15 setelah kita ukur tadi ya, sedangkan standarnya di 0,25. Berarti 0,25 dikurang 0,15 yang jarak renggang tadi mendapatkan hasil 0,10. Berarti 0,10 ini sim-siman yang akan kita gerus ya. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita cabut dulu. Nah, kita ambil. Kalau kita ukur nanti bisa kalikan aja ya menggunakan kalkulator ya. Ini ketebalannya 1,9. Cuman kalau untuk angka yang di sini ya sudah nggak kelihatan ya guys ya. 105 atau berapa ini. Nah, cuman kita nggak tahu juga ya kalau adanya koma-komanya sekian, karena kan kita gunakan sigmat bukan mikrometer ya. Berarti nanti 1,9 mili dikurang 0,10 yang kita carikan yang ini, yang sebelah kiri ya. Hasilnya berapa? Nah itu nanti setelah kita gerus, kita ukur lagi menggunakan sigmat ini.
mendapatkan hasil yang kita kurangi tadi, berarti disitulah jarak renggang yang idealnya ya. Oke, sekarang kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya. Nah, ini sudah kita persiapkan bahan-bahannya guys ya, yaitu bahan-bahannya kaca sebagai alas ya, agar permukaannya nantinya lebih rata. Lalu amplas sih kalau bisa ini kita gunakan ukuran 800 ya guys ya, tapi tetap tergantung pengikisan nantinya. Kalau memang terlalu tebal itu kalian bisa gunakan yang merah seperti ini, yang lebih kasar lagi guys ya. Ini amplas berapa ini, P180 ya. Nah ini udah termasuk kasar sih, cuman kan masih halus ibaratnya ya, nggak kasar banget, jangan terlalu kasar benar. Gunakan ukuran ini. Namun kalau untuk amplas yang ini, amplas air ini, itu kalian bisa gunakan ukuran 600 mungkin ya guys ya, karena kalau 800 itu dia cepat halus ya, baru kita ngikis sebentar dia udah halus lagi. Nah untuk metode pengikisannya ataupun pengamplasannya, nah kita membutuhkan alat yaitu baut ya. Ini ada dua buah baut. Yang pertama baut L bintang Yamaha ya, untuk kaliper Yamaha, dan yang kedua baut 10 ataupun M6 yang kepalanya topi seperti ini, yang ada cekungan di dalamnya gini. Nah nanti cara kerjanya seperti ini guys. Nah kalian selipkan aja lalu tinggal digosok. Nah gini ya itu. Atau kalau pakai yang baut bintang Yamaha, kalian bisa selipkan juga sama aja, udah taruh aja di sini nggak masalah. Tuh udah bisa amplas gitu ya. Yuk sekarang kita lakukan prosesnya. Nah ini yang kita kerjakan untuk klep X sebelah kiri guys ya, karena tadi kan oke sebentar, komat ya. Oke kita lanjut. Untuk klep X yang sebelah kiri kan tadi ada jeda yang kurang itu 0,10 ya, ketika sudah kita kurangi kan 0,10 nih. Sedangkan ketebalan simnya setelah kita ukur itu tebalnya sim yang ini, sim-simannya ini 1,9, berarti kan harus kita kikis dikurangi 0,10 tadi, berarti didapatkan 1,8. Nah ini sim tadi kan tebalnya 1,9. Nah ini pas dapatnya genep ya guys ya, nggak 0,00 gitu ya, karena kalau itu kan kita harus menggunakan mikrometer. Bisa sigmat sih, cuman feeling sih, balik lagi ke feeling ya guys ya. Nah ini didapatkan 1,8 kan, kalau menggunakan sigmat kan bisa dapat ya. Ini kan 1,9 tuh, 1,9 kita kikis nanti bisa mendapatkan 1,8 ini. Nah tuh dapat ya. Yuk sekarang kita lakukan prosesnya. Bisa sembari disiramkan bensin ya guys ya. Ini kita singkirkan dulu. Nah ini kita gunakan baut 10 aja, sepertinya pas yang ini tuh ya. Sekali lagi kalau agak banyak gerusnya bisa menggunakan amplas yang merah ini ya. Kita coba menggunakan yang ini dulu. Nah ini juga kan bekas ini guys. Kita cari yang agak kasar dulu ya. Nah ini di sini. Untuk angkanya tadi kan nggak kelihatan ya. Ini kita balik aja deh. Sama aja ya, untuk penggerusannya di bagian manapun bisa. Kita siramkan dulu. Mungkin untuk prosesnya nanti akan kita skip aja. Yang penting cara apa ya, pengerjaannya seperti inilah kira-kira ya guys ya. Takutnya kan kalian jenuh juga menunggunya ya. Ya setidaknya memangkas durasi ya guys ya. Kita contohkan dulu. Nah misal tuh kan udah kelihatan tuh gerusannya ya, udah kelihatan ya. Nah, paham ya. Nah ini coba kita ukur, sudah dapat belum? Sepertinya belum ya, nah amplasnya sudah mulai halus tuh, masih 1,9. Oke jadi kita kikis sampai ketemu nanti di angka 1,8 ya. Oke jadi kita skip dulu guys ya. Oke teman-teman, ini sudah kita kikis ya, sudah mendapatkan di angka 1,8 tuh ya, 1,8 mili. Berarti nanti jarak renggangnya sudah ketemu. Dan selanjutnya nanti akan kita kikis juga di bagian klep X yang sebelah kanan kan tadi kita nyari yang sebelah kiri ya.
sebelah kanan, lalu selanjutnya klep in yang sebelah kiri ya guys ya. Nah itu nggak kita tutorialkan ya, jadi langkah-langkahnya sama seperti yang kita peragakan tadi, kalian bisa lakukan seperti itu ya. Jadi selanjutnya nggak akan kita videokan, mungkin nanti setelah semuanya sudah beres baru nanti kita lakukan pengukuran lagi ya. Yang ini tadi yang 1,8 kan di sini di bagian kiri klep X ya, nanti kita ukur ulang ketika noken segala macamnya sudah kita pasang ulang ya. Jadi kita skip dulu. Oke teman-teman, ini jadi sudah kita rakit ya untuk di bagian nokennya, berikut tutupnya ataupun klemnya apa sebutannya guys ya. Nah sekarang kita ukur untuk klep X yang kita tutorialkan di awal video tadi ya. Nah ini kita gunakan ukuran 0,25 untuk klep X. Kalau in tadi kita setting di angka 0,15 ya. Nah ini posisi top ya guys ya, ini garisnya nih sejajar ya, sudah ketemu semua. Nah untuk klep innya kita patok di angka 15, ini posisi top ya. Nah ini lancar ya guys ya. Lalu sebelahnya oke, sudah sesuai dengan gapnya guys ya. Nah mungkin ini satu lagi akan kita jelaskan untuk masalah bautnya ya, baut penguncinya ataupun baut knob ataupun kopnya ini. Takutnya kalian bingung dengan masalah apa ya, ntar sebentar. Nah kan di baut ini ada panjang pendek ya guys ya. Ini dua ini aja kita jelaskan. Nah kalau ini kan panjang pendek. Nah jadi kalian gak usah bingung, kalau baut yang panjang ini berarti ini untuk baut yang dimana dia ada bosnya, bos ataupun pindoel ya guys ya. Karena kan ada pindoel ini di bagian sini, lalu kalau ini kan nggak ada nih, makanya dia pendek ya. Tuh nggak ada, dia pendek sini dengan dua buah klem yang di bagian ujung sini. Nah ini kalau nggak percaya kita buka ya, itu sama untuk panjangnya. Tuh ya sama ya. Aduh. Tuh dia untuk ukuran panjangnya sama. Jadi yang pada intinya yang baut pendek-pendek ini yang dratnya nggak full itu bukan untuk di bagian yang ada pindoelnya. Jadi yang polosan ya. Kalau ada pindoelnya dia bautnya lebih panjang ya guys ya. Oke mungkin itu aja dulu ya tutorial tentang penyetelan sim-siman di Satria FU ya, ataupun mencari jarak renggang dari masing-masing klep di Satria. Mungkin itu dulu video yang bisa kita share ke kalian semua, dan seperti biasa guys ya, buat teman-teman yang baru mantengin di Alton Channel, tonton video yang lain, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat, dan ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa juga diklik loncengnya agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya, dan di-share ke medsos kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.